Pemirsa, rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terus digulirkan. Namun, PDI Perjuangan berpandangan pertemuan dua mantan presiden itu bisa saja terjadi bila Partai Demokrat resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sudah menjadi rahasia umum hubungan SBY Mega masih dingin. Selama 2 dekade terakhir tidak ada komunikasi intens antar dua pemimpin negeri tersebut. Seberapa besar peluang Demokrat mendukung Ganjar Pranowo? Benarkah rekonsiliasi SBY Mega bakal terwujud demi Ganjar? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan, kemudian juga politikus senior Partai Demokrat Syarif Hasan, dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Panda. Selamat malam. Oke, Pak Syarif, Bang Effendi, selamat malam. Selamat malam. Oke, semuanya sudah bergabung ya. Sehat semuanya. Saya ke Bang Panda dulu di studio. Bang Panda, jadi benarkah PDI Perjuangan sedang bersiap untuk membuka hati untuk Demokrat? Lo kalau soal membuka hati itu dari dulu membuka hati. Cuma terus terang aja apa yang kita pelajari yang terjadi antara SBY dengan Surya Paloh, kemudian yang terjadi di koalisi perubahan, ada hal-hal yang mendasar belum selesai antara konflik yang pernah terjadi antara SBY dengan Surya Paloh. Sehingga pada saat yang kritikal seharusnya nurani bicara dia friend itu menjadi enteng gara-gara tidak selesai. Aku mengharapkan ini tidak terulang dengan SBY dengan Mega. Artinya saya waktu itu 18 tahun yang lalu diutus Ibu Mega menemui Pak Susilo di istana. Ada 5 pertanyaan dititipkan oleh Ibu Mega ke saya. Ya. 5 pertanyaan itu satu pun tidak dijawab. Satu pun tidak dijawab. Dan waktu saya kembali ketemu ibu, saya laporkan, ya kan Pan, dia kan berbohong, gitu loh. Oke, kita pernah bahas ini ya, Bang Panda, Juni lalu. Maksud aku, yang soal yang begini-begini ada tim khusus yang person secara pribadi approach dan Mega juga orang yang terbuka kok, orang yang sangat fleksibel. Dia juga tidak ada pendendam. Jadi begini Bang Panda kan pernah membahas ini soal, kita kira di sini juga di bulan Juni lalu Bang Panda bercerita pernah menemui SBY dan waktu itu mengajukan 5 pertanyaan. Tapi intinya Bang Panda mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu minta kejujuran dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah itu masih menjadi syarat supaya PDI Perjuangan kali ini mau bekerja sama dengan Demokrat? Ini nggak pakai syarat ini. Itu akal sehat aja. Nggak ada Ibu Mega juga nggak pakai syarat-syarat kok. Dia senang lihat AHY sama siapa Puan. Kita juga gembira lihat mereka itu baik-baikan. Dan kemudian juga sikap yang disampaikan oleh Sekjen. Itu semua sangat terbuka, sangat ini. Cuma maksud aku ada hal yang esensial. Dan yang esensial ini bisa dikatakan irasional gitu loh. Itu apa sih? Kalau betul-betul ada khusus untuk bisa menyelesaikan itu bisa diselesaikan kok. Jadi apa yang esensial itu? Ada special envoy, ada khusus dari SBY dengan orang yang khusus dari Mega membicarakan itu. Oh, ada tim khusus untuk menjebatani pertemuan SBY Mega. Jangan dianggap otomatis. Kemudian kami akan mendukung Ganjar, maka kemudian ini, tapi kemudian rapuh gitu. Ya enggak lah. Oke, baik. Kalau dari Bang Panda melihat harus ada tim khusus untuk bisa menjebatani antara SBY dengan Mega. Bagaimana Pak Syarif? Apakah sejauh ini pembicaraan terakhir antara Demokrat dengan PDI Perjuangan bagaimana soal rencana pertemuan SBY Mega? Ya, yang jelas bahwa pertemuan dua tokoh nasional ini memang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia. Tetapi lagi-lagi pertemuan itu sebaiknya tanpa syarat dan sebagainya. Masalah lalu bagi SBY sudah tidak ada masalah dan Pak SBY siap setiap saat untuk berkomunikasi dengan Mega, dan tentunya isyaratnya itu bisa kita lihat pada pertemuan Mas AHY kemarin dengan Mbak Puan. Itu adalah suatu pertemuan yang sangat bagus sekali untuk kepentingan bangsa. Nah, kembali lagi bahwa untuk Pilpres 2024 ini Partai Demokrat sedang mengevaluasi ya kemana kita akan berlabuh, dan tentunya kami sedang mengevaluasi, mengamati banyak faktor yang kami alami, dan saya setuju bahwa begitu kita harus
berkoalisi, maka komitmen kita harus mendukung secara all out. Nah, kami belum memutuskan kemana karena banyak opsi-opsi yang tersedia. Bisa saja nih sekarang kalau kelihatan ya ada 3 pasang yang akan maju. Tetapi kami juga melihat bahwa ada opportunity, mungkin ada 4 pasang yang akan maju. Nah, kami sedang mengevaluasi secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang terbaik untuk bangsa itu akan kami putuskan dalam waktu yang tidak begitu lama, dan insya Allah deadline-nya itu adalah Rapimnas. Mudah-mudahan dalam Rapimnas kami akan putuskan semua itu. Dan lagi-lagi kami siap berkoalisi, dan berkoalisi itu kan dalam arti kata kita komit untuk kepentingan bangsa. Yang kedua ada rasa eksistensi yang tulus juga yang didatangi. Begitupun juga kami yang mendatangi tentu ada suatu misi bahwa kami tulus untuk mendukung demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang ketiga ada persamaan obligasi dan kewajiban di dalam koalisi. Artinya apa? Artinya komitmen kita harus betul-betul, sekalipun kami adalah follower yang datang, misalkan apakah datang ke Pak Prabowo, apakah datang ke Pak Ganjar, kami tetap harus mendapatkan suatu komitmen bahwa kita juga diperlakukan sebagai sama dengan partai-partai koalisi yang lain. Kita sama duduk sama rendah, ya kan, berdiri sama tinggi. Nah, tentunya ini secara proporsional tentunya akan kita bicarakan. Dan nah, yang terakhir saya pikir suasana koalisi itu juga harus betul-betul kondusif sekali demi untuk solidnya koalisi tersebut mendukung capres yang kami dukung. Kemana kami berlabuh, insya Allah bisa ke PDIP, bisa ke Pak Prabowo, dan bisa juga kita membentuk koalisi yang baru misalnya. Ini sedang ada opportunity yang sangat tinggi semuanya. Demokrat akan kemana itu tergantung indikator-indikator yang tadi Pak Syarif sudah sebutkan ya. Oke, sekarang saya minta analisa dari Bang Effendi. Bang Effendi, benarkah sebetulnya menurut Anda peluang Demokrat dan PD Perjuangan ini bisa bersanding di Pilpres kali ini itu lebih besar dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Zilvia, sebetulnya tadi kan ada kemungkinan keempat yang disampaikan oleh Bang Syarif Hasan. Malah sebetulnya kalau mengingat pidatonya AHY, pidato move on itu, masih ada juga kemungkinan pertama itu, yaitu bahwa kami berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Nggak menutup peluang juga loh mereka kembali juga untuk jalur perubahan dan perbaikan. Jadi maksud saya, topik malam ini bisa juga dibahas dalam 4 peluang tadi. Kalau Bang Syarif Hasan memunculkan koalisi keempat, bisa juga ada kembali ke koalisi pertama dengan beberapa catatan gitu ya. Karena ini pidato move on-nya dari AHY terkait dengan Anies Baswedan dan Caimin. Nah, menjawab langsung pertanyaan Zilvia, saya rasa ada 3 poin. Yang pertama, Zilvia, itu lebih mungkin sekarang kalau betul perasaan-perasaan dan 5 pertanyaan dari Bang Panda tadi yang saya sampai hafal, saya bisa kalau ada waktu saya cepat sekali menyebutkan itu bisa terjawab barangkali dengan pendekatan khusus. Tapi yang kedua, tentu saja harus ada sekarang semacam hitung-hitungan bagi kedua pihak. Bagi teman-teman Demokrat, Bang Syarif Hasan dan seluruhnya, tentunya mikir-mikir juga di sisi mana yang sudah banyak partai utamanya. Apakah nanti kehadiran itu lebih dianggap pelengkap atau menjadi salah satu pengusung yang kuat gitu loh, yang dianggap oh ini memang kuat karena bersama-sama, dan sementara di tempat yang lain sudah lebih rame. Sama yang ketiga, ini kadang-kadang ada psikologi dari orang yang punya golden ticket. Dia bisa maju sendiri gitu loh, Prof. Syarif Hasan. Jadi orang yang datang, apalagi pernah punya masalah sebelumnya, ya nyatakan dukungan dulu. Baru nanti dengan rumusan formula dari Bang Panda tadi, diaturlah pertemuan yang akan menggembirakan itu, yaitu antara Bapak SBY dengan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi begitu jawaban saya, Zilvia. Masih sangat tergantung pada yang pertama, kadar psikologis seorang pemegang golden ticket, yaitu PDI Perjuangan, sama perasaan-perasaan tadi yang bisa dalam tanda petik didekati dengan sesuatu pendekatan khusus. 5 pertanyaan dari Bang Panda tadi.
Baik, oke. Menindaklanjuti soal itu ya, Pak Sekjen kan dari PD Perjuangan mengatakan kalau Demokrat dukung Ganjar dulu, baru nanti SBY Mega bertemu. Bisakah itu dipenuhi oleh Demokrat? Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.